Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala munculkan lewat ibadah saum di antaranya adalah itsar. Itsar itu berarti mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Ada kisah yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW, di mana suatu ketika beliau kedatangan seorang tamu laki-laki. Lalu karena beliau adalah orang yang sangat ingin, yang sangat semangat untuk menjamu para tamu-tamu yang Allah kirim kepadanya, lalu beliau datangi istri-istri beliau. Dan ternyata ketika beliau tanya kepada istri-istri beliau, mereka mengatakan, kami tidak punya apa-apa wahai Rasulullah, kecuali air saja. Maka kemudian setelah Rasul mengecek bahwa di rumah istri-istri beliau tidak ada makanan yang bisa diberikan sebagai jamuan untuk tamunya, lalu beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku hari ini? Lalu kemudian seorang sahabat mengangkat tangannya, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjamunya di rumah saya. Lalu sahabat ini datang ke rumah istrinya dan menyampaikan, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa kita berikan untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan masya Allah, sahabat ini mengatakan, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakanlah tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, sungguh tidak ada makanan di rumah kita kecuali makanan yang sudah kita siapkan untuk anak kita. Lalu kata sahabat ini, wahai istriku, siapkanlah makanan itu untuk tamu Rasulullah dan tidurkanlah anak kita. Jadi beliau atau sahabat ini meminta kepada istrinya untuk menyiapkan makanan yang untuk anak tadinya, kemudian menyuruh untuk menidurkan anaknya supaya tidak minta makan. Lalu kemudian istrinya pun mengikuti atau mentaati apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia siapkan makanan untuk tamunya, kemudian beliau tidurkan anaknya. Lalu kemudian suaminya ini atau sahabat yang mulia ini memadamkan lampu yang ada di rumahnya. Lalu kemudian beliau mempersilahkan kepada tamunya untuk memakan hidangan yang sudah disiapkan. Lalu kemudian ikhwan fillah, ketika tamunya sedang makan, sahabat yang mulia ini, beliau seolah-olah ikut makan, padahal tidak ada makanan yang dia makan saat itu. Lalu kemudian sahabat yang menjadi tamu ini kembali atau meninggalkan rumah sahabat yang menjamu ini. Lalu kemudian keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang menjamu tamu ini, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tertawa dengan apa yang telah kalian berdua lakukan, dengan apa yang kamu dan istrimu lakukan tadi malam. Masya Allah, ikhwan fillah, ketika sahabat yang mulia ini butuh makanan untuk dirinya dan untuk anaknya, ternyata sahabat ini lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan dengan dirinya dan juga keluarganya. Dalam kisah yang lain, ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah bin Abu Jahal, beliau menceritakan bahwa ada kejadian di mana ketika beberapa pasukan kaum muslimin sudah banyak yang terluka dengan sayatan pedang orang-orang kafir, dan banyak di antara mereka, di antara para mujahid yang merasakan haus, mereka ingin minum. Nah ternyata ketika itu ada seorang sahabat yang ditugasi khusus menyediakan minuman untuk para mujahid. Jadi kalau kita bayangkan, mungkin sahabat ini ditugasi untuk membawa teko atau ceret untuk diberikan kepada para sahabat yang membutuhkan. Ya. Lalu kemudian tempat minum ini diberikan kepada seorang sahabat yang memang minta. Tapi ketika mau diberikan, sahabat yang kehausan ini, dia mendengar ada suara jeritan atau ada suara rintihan sahabat lain yang juga ingin minum. Ya mungkin kalau kita bahasakan, sahabat di sebelah sana mengatakan air. Lalu kemudian kata sahabat yang pertama ini, wahai sahabatku, berikanlah air ini kepada sahabat yang di sana, karena dia lebih membutuhkan dibandingkan dengan aku. Lalu kemudian ketika sahabat pemberi air minum ini, dia datangi sahabat yang kedua. Begitu dia mau memberikan dan begitu sahabat yang kedua ini mau minum, ternyata sahabat ini mendengar rintihan sahabat yang lainnya yang mengatakan minum atau air. Lalu kemudian sahabat yang kedua ini mengatakan, wahai sahabatku, lebih baik kau bawa kirbah ini atau
kempis minum ini kepada sahabat yang itu. Karena sahabat itu lebih membutuhkan dibandingkan dengan aku. Dan ternyata ketika sahabat pembawa air minum ini datang ke sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga ini sudah meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat pembawa air minum ini dia kembali ke sahabat yang kedua, dan sahabat yang kedua juga ternyata sudah meninggal dunia. Dia kembali ke sahabat yang pertama, ternyata sahabat yang pertama pun dia sudah meninggal dunia. Alhasil apa? Alhasil tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian berhasil meminum air yang disiapkan oleh pembawa air minum ini. Ini semua terjadi dikarenakan ithar mereka. Dikarenakan mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Mudah-mudahan ikhwan fillah kita ini termasuk orang-orang yang bersikap ithar juga. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang Allah memuji mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka senantiasa mengedepankan kepentingan orang lain walaupun mereka sendiri sebetulnya membutuhkan apa yang mereka berikan untuk orang lain itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa bersikap ithar seperti para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesenangan di darain, di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.